A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, barikil khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu shorof, yang dimana pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang seputar macam-macam bina fi'il, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian dari macam-macam bina fi'il, yaitu bahwasanya bina terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bina sahih, yang kedua adalah bina mu'tal. Dan juga bina sahih memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah as-salim, yang kedua adalah mudha'af, yang ketiga adalah al-mahmus. Dan juga bina mu'tal memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah bina mithal, yang kedua adalah ajwaf, yang ketiga adalah an-nakis, yang keempat adalah al-lafif. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas secara terperinci tentang definisi dan juga pembagian yang ada pada bina sahih, baik itu salim, mudha'af, dan juga al-mahmus, yang insya Allah bisa antum fahami pada pelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bina yang kedua, yaitu adalah bina mu'tal, yang dimana definisi dari bina mu'tal yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah madakhala fi tarkibihi harful illat, yaitu yang di dalam susunannya kemasukan huruf illat, yaitu huruf illatnya baik itu berupa waw, alif ataupun ya, yang terdapat baik itu berada di fa fi'ilnya, atau berada di ain fi'ilnya, atau berada di lam fi'ilnya. Inilah definisi tentang bina mu'tal. Dan juga perlu diketahui bahwasanya bina mu'tal memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah al-mithal, yang kedua adalah ajwab, yang ketiga adalah an-nakis, yang keempat adalah al-lafif. Inilah sekilas tentang definisi dan pembagian dari bina mu'tal. Nah, selanjutnya pembahasan yang kita akan bahas pertama kali, yaitu dari pembagian bina mu'tal adalah bina mithal, yang dimana bina mithal definisinya yaitu adalah makana fa'uhu harfal illat, yaitu definisinya adalah tiap-tiap fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf illat. Sebagaimana kita lihat contohnya di sini adalah lafadz yasaroh, yang dimana huruf illat ini menempati di tempatnya fa fi'ilnya, maka ini dinamakan dengan bina mithal. Contoh yang kedua adalah lafadz wa'ada, yang dimana huruf illat tersebut menempati di tempatnya fa fi'ilnya, maka ini dinamakan dengan bina mithal. Inilah definisi tentang bina mithal. Dan juga perlu diketahui bahwasanya bina mithal juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah bina mithal wawi, yang kedua adalah bina mithal ya'i. Bina mithal wawi definisinya adalah apabila fa fi'ilnya berupa huruf illat waw. Kita lihat contohnya adalah lafadz wamiko dan juga lafadz wadha'a. Kita lihat apabila fa fi'il dalam lafadz wamiko apabila terdiri atau berupa huruf illat berupa waw, maka dinamakan dengan bina mithal wawi. Begitu juga dengan lafadz wadha'a, apabila fa fi'ilnya terdiri dari huruf illat berupa waw, maka dinamakan dengan bina mithal wawi. Inilah definisi tentang bina mithal wawi. Nah, bina mithal yang kedua
kedua pembagiannya adalah bina metal ya'i, yang definisinya adalah apabila fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Ya, kita lihat contohnya adalah lafadz yasaro dan juga lafadz yafa'ah, yang dimana lafadz yasaro fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat yang berupa ya, maka dinamakan dengan bina metal ya'i. Dan juga lafadz yafa'ah, yang dimana lafadz yafa'ah fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat berupa ya, maka dinamakan dengan bina metal ya'i. Inilah definisi tentang bina metal ya'i. Inilah sekilas pembahasan tentang definisi dan juga pembagian dari bina mu'tal yang pertama, yaitu adalah bina metal. Nah, pembahasan selanjutnya dari pembagian dari bina mu'tal yang kedua yaitu adalah bina ajwaf. Yaitu bina ajwaf definisinya adalah maka ainuhu harfal illati, yaitu tiap-tiap fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. Contohnya di sini adalah lafadz ba'ah, yang asal kata dari lafadz ba'ah adalah baya'ah, dan juga lafadz qola, yang dimana asal kata dari lafadz qola adalah lafadz qawala. Kita lihat bahwasanya di lafadz ba'ah dan qola yang terdiri atau berupa huruf illat yaitu berada di ain fi'ilnya. Inilah definisi dari bina ajwaf. Dan juga perlu diketahui bahwasanya bina ajwaf memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah bina ajwaf wawi dan juga bina ajwaf ya'i. Bina ajwaf wawi definisinya adalah apabila ain fi'ilnya berupa huruf illat waw. Contohnya adalah lafadz qola dan juga lafadz sona. Yang asal kata dari lafadz qola adalah qawala, dan juga lafadz sona asal katanya adalah sawana. Yang dimana apabila ain fi'il dari lafadz qola dan sona terdiri dari huruf illat berupa waw, maka dinamakan dengan bina ajwaf wawi. Inilah definisi dari bina ajwaf wawi. Nah, selanjutnya bina ajwaf ya'i, definisinya yaitu adalah apabila ain fi'ilnya berupa huruf illat yaitu ya. Contohnya adalah lafadz saro dan juga lafadz ba'ah. Yang dimana lafadz saro asal katanya adalah sayaro, dan lafadz ba'ah asal katanya adalah lafadz baya'ah. Yang dimana apabila ain fi'il dari lafadz saro dan lafadz ba'ah itu terdiri dari huruf illat yang berupa ya, maka dinamakan dengan bina ajwaf ya'i. Inilah definisi dari bina ajwaf ya'i. Mungkin akan menimbulkan pertanyaan dalam diri kita bahwasanya bagaimana cara membedakan lafadz qola dan lafadz saro. Bahasanya ini apakah bina ajwaf wawi ataukah bina ajwaf ya'i? Karena apabila kita lihat dari lafadznya, lafadz qola dan saro bentuknya sama. Nah, jawabannya sangatlah mudah, yaitu apa? Caranya yaitu dengan melihat dari fi'il mudhoreknya, yang dimana kita lihat lafadz qola, yang dimana lafadz qola ini adalah fi'il madhi. Adapun fi'il mudhorek dari lafadz qola adalah yaqulu. Bisa antum lihat bahwasanya ain fi'il dari fi'il mudhoreknya yaitu berupa waw. Qola yaqulu. Maka apabila ain fi'il mudhoreknya berupa huruf illat berupa waw, maka dinamakan dengan bina ajwaf wawi. Dan juga kita lihat dari fi'il mudhari' lafadz saro yaitu adalah saro yasiru, yang dimana bisa kita lihat ain fi'il mudhari' dari lafadz saro itu terdiri dari huruf illat yang berupa ya, maka dinamakan dengan bina
ajwaf ya. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang definisi dan pembagian bina ajwaf. Nah, selanjutnya adalah pembagian yang ketiga dari bina mu'tal, yaitu adalah bina nakis. Yang dimana bina nakis definisinya yaitu adalah makana lamuhu harfal illati. Yaitu definisinya adalah tiap-tiap fiil yang lam fiilnya berupa huruf illat. Kita lihat contohnya di sini adalah lafaz saro dan juga lafaz waza. Yang dimana asal kata dari lafaz saro adalah saroya, dan juga asal kata dari lafaz waza yaitu adalah wazama. Kita lihat apabila lam fi'il dari lafaz saro terdiri dari huruf ilat, maka itu dinamakan dengan bina nakis. Apabila kita lihat bahasanya huruf ilat ini menempati di tempatnya lam fi'ilnya, maka ini dinamakan dengan bina nakis. Nah, inilah definisi dari bina nakis. Dan juga perlu diketahui bahwasanya bina nakis memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah nakis wawi dan juga adalah nakis ya'i. Nakis wawi definisinya yaitu adalah apabila lam fi'ilnya berupa huruf ilat wa waw. Contohnya adalah sarwa. Ya, kita lihat lafaz sarwa, bisa kita lihat bahwasanya lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat yang berupa waw, maka dinamakan dengan bina nakis wawi. Contoh selanjutnya adalah roja, yang asal katanya dari lafaz roja adalah rojawa. Kita lihat bahasanya lam fi'il dari lafaz rojawa terdiri dari huruf ilat berupa waw, maka dinamakan dengan bina nakis wawi. Inilah definisi dari bina nakis wawi. Nah, bina nakis ya'i yaitu definisinya yaitu adalah apabila lam fi'ilnya berupa huruf ilat yaitu ya. Contohnya adalah lafaz khosyah, yang dimana kita lihat lafaz khosyah lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat yaitu berupa ya, maka dinamakan dengan bina nakis ya'i. Contoh selanjutnya adalah lafaz roma, yang dimana asal kata dari roma adalah romaya, yang dimana lam fi'ilnya di sini terdiri dari huruf ilat yaitu berupa ya, maka dinamakan dengan bina nakis ya'i. Nah, inilah definisi dari bina nakis ya'i. Inilah sekilas pembahasan tentang definisi bina nakis dan pembagiannya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembagian terakhir dari bina mu'tal, yaitu adalah al-lafif, yang dimana definisi bina lafif sendiri yaitu adalah majtama'a fihi harfal illati, yang dimana di dalamnya terkumpul atau terdiri dari dua huruf ilat, baik itu huruf ilatnya tergabung ataupun terpisah. Dan juga perlu diketahui bahwasanya bina lafif terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu adalah bina lafif makrun, yang kedua adalah bina lafif mafru. Yang pertama, definisi dari bina lafif makrun yaitu adalah tiap-tiap fiil yang ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Sebagaimana kita lihat contohnya lafaz rawiyah, syawa, dan juga lafaz qawiyah. Kita lihat setiap contoh dari lafaz rawiyah, syawa, dan qawiyah yaitu ain fiil dan lam fiilnya sama-sama berupa huruf ilat, maka ini dinamakan dengan bina lafif makrun. Inilah definisi dari bina lafif makrun. Nah, selanjutnya yaitu adalah bina lafif mafru, yaitu definisinya adalah tiap-tiap fiil yang fa fiilnya dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Sebagaimana kita lihat contohnya di sini adalah lafaz wajiyah, lafaz waqa, dan juga lafaz wala, yang dimana bisa kita lihat contoh pada lafaz wajiyah dan waqa dan wala
yaitu fa fi'il dan juga lam fi'ilnya sama-sama berupa huruf illat. Maka apabila fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf illat atau terdiri dari huruf illat, maka dinamakan dengan bina lafif maf'ul. Nah, inilah pembagian yang ada pada bina mu'tal. Dan apabila jika kita simpulkan tentang pembahasan macam-macam bina fi'il, bahasanya macam-macam bina fi'il itu ada 7 bagian. Yang pertama yaitu adalah bina sahih salim, yang kedua adalah bina mudha'af, yang ketiga adalah bina mahmus, yang keempat adalah bina misal, yang kelima adalah bina ajwaf, yang keenam adalah bina nakis, yang ketujuh adalah bina lafif. Inilah 7 bagian yang dimiliki oleh macam-macam bina fi'il. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa antum fahami dan juga bisa memberikan manfaat bagi saya dan antum semua. Hadza minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.